Israel meluncurkan serangan saat warga berkumpul merayakan Hari Kudus Internasional di Teheran, Iran. Serangan tersebut terekam saat media televisi Iran sedang siaran langsung di lokasi. Serangan udara terjadi saat warga berkumpul menggelar pawai Hari Quds Internasional di Teheran, Iran, Jumat siang waktu setempat. Momen ini terekam saat media televisi setempat sedang melakukan wawancara terhadap salah satu warga. Tiba-tiba terdengar dentuman keras disertai asap tebal yang mengejutkan. Warga pun sontak berteriak sambil mengucapkan takbir. Sejumlah orang pun terluka akibat serangan selama pawai Quds. Sementara timbulan sabit merah Iran bergegas ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi warga. Sebelumnya, tentara Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyerang lebih dari 200 lokasi di seluruh Teheran. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam bangunan berpenghuni di kota Teheran, Iran. Petugas penyelamat menemukan 4 jenazah di antara runtuhan. Keluarga korban serangan Amerika Serikat Israel menangis mendapati anggota keluarganya ditemukan meninggal di antara runtuhan. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bangunan yang hancur akibat serangan Israel dan Amerika Serikat merupakan distrik perumahan sipil. Dalam upaya penyelamatan, petugas temukan 4 orang meninggal dunia, sedangkan 5 lainnya berhasil diselamatkan. در آوردیم که پدر خانواده رو زنده از زیر آوار در آوردیم. بعد مادر خانواده داخل آشپزخانه بود که شهید شد. 2 تا نوجوان بودن که 2 نفرش هم به درجه رفیع شهادت رسیدن و اینم که جوان خانواده بود که حدود 33 سال گفتن تقریبا سنشه که اینم درجه رفیع. Bulan Sabit Merah Iran sejauh ini merilis dampak serangan Amerika dan Israel makin meluas. Sebanyak hampir 43.000 bangunan sipil terdampak serangan, termasuk diantaranya 36.500 unit tempat tinggal. Sebuah pernikahan yang sangat tidak biasa terlihat di Teheran, Iran. Pengantin pria dan wanita memegang senapan dan salinan Al-Quran di tengah perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pasangan pengantin tersebut tetap menggelar upacara pernikahan di tengah perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pernikahan ini dianggap sebagai semangat sejati rakyat Iran yang berdiri teguh melawan musuh dan tetap siap membela negara. Korps Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal gelombang ke-46. Rudal menargetkan situs-situs Amerika Serikat dan Israel. Rudal-rudal canggih ini diluncurkan dan membuat langit Iran menyala. Iran menyebut rudal-rudal ini menargetkan 10 tempat persembunyian dan tempat tinggal di wilayah pendudukan serta 3 lokasi berkumpul pasukan Amerika Serikat. Serangan rudal mematikan ini merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang dilancarkan sejak wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang diserang Amerika Serikat dan Israel. Tentara Iran telah melancarkan serangkaian serangan ratusan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan keamanan strategis milik Israel. Salah satu sasaran utama yakni markas besar Shin Bet, lembaga keamanan internal Israel.
Militer Iran menyatakan beberapa drone telah diarahkan ke berbagai titik penting. Salah satunya adalah markas besar Sinbad yang dikenal sebagai pusat operasional utama bagi aparat keamanan domestik Israel yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan intelijen dan keamanan internal. Markas Sinbad memiliki peran penting dalam melindungi pejabat tinggi negara serta menjaga keamanan infrastruktur vital di wilayah Israel. Serangan ratusan rudal terhadap markas lembaga tersebut adalah sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Puluhan orang dievakuasi usai serpihan bom tandan Iran menghantam sebuah bangunan hunian di Soham, wilayah tengah Palestina yang diduduki Israel Jumat waktu setempat. Sebelumnya wilayah Kfar Zarzir juga menjadi target serangan rudal Iran dan Hizbullah. Serpihan bom tandan Iran jatuh menimpa sebuah bangunan hunian 3 lantai di Shoham, Israel Tengah pada Jumat waktu setempat. Puluhan orang dievakuasi akibat insiden tersebut. Nampak kaca depan mobil pecah, puing-puing berserakan di tanah, serta kerusakan pada atap-atap bangunan terjadi. Para petugas pemadam kebakaran serta tim tanggap darurat pun langsung menyisir lokasi untuk mengevakuasi warga serta mengecek kerusakan bangunan. Sebelumnya, rentetan rudal Iran dan kelompok Hizbullah Lebanon juga menghantam permukiman warga di kota Kfar Zarzir, Israel Utara pada Jumat dini hari. Sedikitnya 33 orang terluka dalam serangan tersebut. Para petugas tanggap darurat pun langsung berupaya mengevakuasi para korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Usai mengevakuasi para korban luka, para petugas menyisir lokasi kejadian di mana satu rumah hancur total dan rumah serta mobil sekitarnya mengalami kerusakan parah. Sebelumnya Israel tengah menjadi wilayah terkena dampak rudal yang dikirim Iran pada Jumat waktu setempat. Sebuah ledakan besar mengguncang pemukiman dan membuat sejumlah bangunan rusak. Warga merekam sebuah pesawat melintasi langit Israel. Kemudian tiba-tiba ledakan terdengar sangat besar. Asap mengepul di atas reruntuhan bangunan dan properti yang hancur. Kejadian ini terjadi pada Jumat waktu setempat dan polisi langsung menyisir lokasi untuk mencari bukti. Warga pun sontak terkejut dengan dentuman kencang yang menghancurkan sejumlah bangunan. תוך כדי היה פיצוץ מאוד חזק, הגענו למקום והקרוון של החבר שלנו נשרף טוטלוס, נשאר ממנו רק רצפה. זה פחות או יותר התמונה, והיה שכן ליד שברוך השם שלא נפגע, והאוטו שלו הכל רסיסים, אבל בסדר, ברוך השם. Sejak serangan dari operasi gabungan Amerika dan Israel 28 Februari lalu, Iran memproklamirkan akan menyerang balasan terhadap korban-korban yang berjatuhan di Iran. Iran pun sudah beberapa kali menyerang Israel dan menghancurkan bangunan di Tel Aviv dan sekitarnya.